Alhamdulillah malam ini tumpah ruah, kumpul kita semua sadar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat melintasi taman dari taman surga, maka singgahlah, sangkutlah, mampirlah, semua berbondong-bondong datang ke Riyadul Jannah, taman dari taman surga. Apa itu? Sahabat bertanya, "Wa ma Riyadul Jannah?" Apa itu taman surga ya Rasul? Kita mana lihat, tak pernah lewat pun taman surga ya di surga. Maka Nabi menjawab, halaqatul dzikri, tempat berkumpulnya majlis yang disebut di nama Allah di dalamnya dan didengungkan salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah reuni gitu. Yang tak pernah datang lama tak datang semua malam ini. Semua ketemu rindu enggak ini habis enggak juga di dalam rumah tuh penuh. Udah lama enggak bertemu semua malam ini. Enggak pernah kumpul semua. Kalau Habib Iskandar sering kita mandang ada yang udah berbulan-bulan enggak muncul-muncul tak nampak batang hidung. Datang malam ini, tak apa Allah ringankan semua langkah kakinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tidak hanya malam ini ya. Habis malam ini balik lagi tak nampak batang hidung. Itu ngapa tak datang? Saya ini dah di majlis, saya ikut majlis lain. Bagus. Kalau berselawat tu di mana pun bagus. Mai mana tak pernah memarahkan orang ikut ba'ah lain selawat. Yang penting bersodak. Tak datang ke mai mana, kalau nonton konser, itu bawa salah. Kalau ikut majlis lain luar biasa. Alhamdulillah ikut solawat. Kenapa? Orang solawat ni tak boleh ditegah-tegahkan. Karena perintah salawat itu kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mau berselawat, dia orang yang beriman. Mana boleh marahkan orang beriman? Dia nak berselawat di mana pun. Berarti dia menunjukkan imannya. Itu yang saya maksudkan. Maka kita tidak boleh memarah-marahi atau sampai memutus silaturahmi hanya karena tidak mau berselawat di Ashabul Maimanah. Itu yang pertama saya tegaskan. Ya. Kalau malam ini bisa seramai ini, diharapkan selanjutnya teruslah bersama. Setiap kepala mendoakan orang tuanya. Ada 600-700 malam ini, 700 Fatihah terkumpul, terkirim untuk orang tua kita masing-masing. Betul atau tidak? Kalau kira-kira 600 sama 50, milih 50, milih 600. Masa gara-gara 50 ninggalkan 600? Saya 50 gak, 600 gak. Itu yang saya sayangkan. Maka pintu majelis ta'lim dan sholawat Ashabul Maimanah selalu terbuka untuk siapapun ingin bersolawat. Tidak pernah menghalangi siapapun dan tidak pernah mengusir siapapun. Maka tujuan Ashabul Maimanah sejak awal berdiri apa? Ngajak orang bersolawat. Maka ditahan sel sana, keliling sana, datang ke sana, terbalik dapur orang, seselin di rumah orang. Dia mau semua berselawat. Kenapa? Dia demi mengajak orang jadi suka dengan selawat. Dari 15 orang, dari 10 orang, sekarang sudah menjadi ratusan orang. Alhamdulillah. Semangat Bu ya. Bu. Buat panjang dia datang ini. Demikian yang saya awali untuk pembukaan. Mudah-mudahan
istiqamah kita semua tetap bersama, ya, tetap bersama istiqamah menggemakan sholawat, khususnya sholawat 40. Alhamdulillah banyak guru-guru bersama kita malam ini, guru-guru yang selalu mendampingi kita, tak sempat tiap malam, lat-lat malam beliau hadir. Nah, itu semua berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, mungkin sebelum kita selawat, biasanya kalau ada Habib Iskandar kita pintakan sedikit mau'izah hasanah dari beliau, ya. Oke, kita dah kebiasaan kalau Habib Iskandar datang kita dengarkan sedikit nasihat-nasihat beliau. Demikian kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Al-Habib Muhammad Iskandar Al-Qadri. Falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmu as-salihat wa bifadli wujudihi tanazzalat ar-rahmat wal barakat. Summa salatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Segenap para hadirin wal hadirat, keluarga besar majlis ulaika ashabul maimanah, hadir bersama kita orang-orang tua kita, guru-guru kita, pembimbing kita, pembina kita, yang mana saya yakin insyaAllah keberadaan mereka ini semuanya menjadi penyebab bertambahnya keberkahan di majlis yang mulia ini. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, pembina kita, penasihat kita yang hadir pada saat ini. Ada Ustaz Lahzami As'ad, Ustaz Khairul As'ad, ada orang tua kita Bapak Haji Zainuddin, ada Bapak Haji Jumadi, dan semua yang hadir pada saat ini saya yakin insyaAllah akan menambah keberkahan. Begitu pula ya tuan-tuan guru, ustaz-ustazah yang hadir, insyaAllah dengan niat yang tulus dan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana kita pada malam ini berbahagia dengan berkumpul seperti ini, kelak nanti di akhirat kita akan berkumpul kembali di surga Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak pada hari ini saya ingin sampaikan. Petuah dari Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha dha'ah. Dunia itu, hidup di dunia ini hanya sesaat saja, kata beliau. Maka yang sesaat ini jadikanlah ta'at. Maka siapapun yang diberikan panjang umur, kepada hari ini alhamdulillah bertambahnya umur daripada isteri sahibul bait, sahibul hajat. Kita doakan mudah-mudahan insyaAllah umur yang panjang ini membuat dia semakin memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan untuk Nabi Muhammad, dan bisa memberikan sentuhan manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Dan kita semua yang hadir pada saat ini, kita doakan sahibul bait, sahibul hajat Bapak Zakaria beserta isteri dan keluarga, insyaAllah diberikan keberkahan hidup, diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sebenarnya rindu dengan salawat, tapi ditembak langsung untuk memberikan ceramah. Biasanya di ayat-ayat sempat mikir juga tadi itu. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, sama kita ketahui orang yang berhasil itu tidak akan terlepas dari 3 pilar dalam kehidupan dia. Orang yang sukses tidak akan pernah terlepas dari 3 pilar ini. Pertama dengan doa, kekuatan doa. Baik dia berdoa atau minta doa. Tidak ada orang bisa berhasil tanpa doa. Makanya sering sampaikan, di antara doa yang paling mustajab adalah doanya orang tua kepada anaknya, bak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Maka pada hari ini ketika ada agenda haul, ada haul hari ini,
Maka sebenarnya itulah bukti sambungan kita sebagai anak kepada orang tua, yang mana sambungan tersebut, bakti tersebut tidak hanya sebatas orang tuanya masih hidup saja, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah bakti mereka walaupun sudah tiada dalam dunia ini. Makanya diadakan haul itu sebagai pengingat, ya, dan sebagai bentuk bakti kita pada orang tua kita. Kenapa? Sering saya sampaikan dalam majlis ini, jangan pernah melupakan orang tua, jangan melupakan guru-guru, ya, karena mereka ketika melihat ada orang-orang yang mereka tersebut mendoakannya, mereka juga mendoakannya. Ya, oleh karena itu, ya, perlu disampaikan, sering sampaikan, inna arwahal mu'minin yandiluna fi kulli latin ma baina khida'i buyutihim. Sesungguhnya arwahnya orang saleh, arwahnya orang mukmin itu pasti hari-harinya Allah turunkan di atap-atap rumah-rumah mereka semuanya. Mereka semua tersebut, ya, mengharap-harap akan doa-doa daripada anda diamanahkan. Setelah pilar yang pertama doa ini, ya, kita mendoakan juga, janganlah pernah kita mengabaikan permintaan doa. Kemudian kita setelah mendoakan, jangan lupa juga kita sering-seringlah minta doa, khususnya kepada orang tua dan para guru dan orang-orang saleh. Karena di lisan siapakah mereka tersebut, ya, lisan siapakah mereka tersebut dikabulkan doanya, wallahu a'lam. Saya pernah melihat satu potongan video Al-Habib Abdurrahman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada Habib Umar bin Hafid, orang saleh, pendakwah yang sudah internasional luar biasa. Bayangkan ketika dia itu hanya meminta aminnya seorang anak kecil, tahan dia, sabar nunggu. Kata beliau ini, tolong doakan, ini ada anak kecil yang lewat. Dia bilang, doakan, mudah-mudahan saya selamat, diberikan kebahagiaan. Qul amin, katakan amin. Itu anak kecil itu bingung, lama, amin. Maka dia gembira, senang, Masya Allah. Sampai seperti itu. Makanya kalau ada anak kecil, Masya Allah, ya kita kan kalau adabnya itu kadang-kadang aneh. Loh, kenapa, Beb? Kita lihat kadang-kadang itu ada anak kecil, cium tangan kita cium tangan dia juga. Nah, itulah Masya Allah, luar biasa. Kasih sayang kepada, rahmat kepada anak kecil itu, terutama mengharapkan doa dan aminnya mereka semua. Yang kedua, ya, pilar yang kedua, singkat saja, orang bisa sukses itu tidak akan terlepas daripada ikhtiar, usaha. Contoh pada hari ini, nak harap syafaat Nabi Muhammad dengan salawat, dulukan yang lain. Masya Allah, kalau masih salawat tempat lain masih bagus. Cuman ada betulnya juga, alhamdulillah, ya, kita itu paling indah adalah istiqamah. Ya, jangan sampai ada satu majlis baru kita ikuti mengabaikan majlis lama. Silakan nambah hari, oh ada Masya Allah. Namanya kita semakin mencintai Nabi Muhammad ini macam-macam bentuk. Tapi ingat, istiqamah itu melebihi segala-galanya. Makanya minta sama Allah itu istiqamah. Dengan istiqamah itu akan ada lahir karamah. Kan lahir namanya ilmu laduni. Ya, jangan minta karamah. Aulia itu, para orang-orang saleh, tidak minta sama Allah itu diberikan karamah. Karena karamah ini kadang-kadang, Masya Allah, ya, pasti menimbulkan fitnah bagi pembenci-pembenci. Tapi mereka, subhanallah, minta istiqamah. Dan sulit untuk mengeluarkan karamah, karena bagi seorang wali min auliyaillah, ketika dia terpaksa mengeluarkan karamah itu sesuatu yang, ya, terpaksa bagi mereka. Mereka lebih baik
tidak terbuka. Ini kelebihan mereka semuanya. Ya, makanya kalau ada orang-orang soleh itu ketika dia dapat kelebihan, dapat kemuliaan, bahkan lebih maziyah ya, siang itu cari nafkah. Kalau dah siang cari nafkah, mesti ada malam untuk ibadah. Ada waktu untuk ibadah. Jangan subuh kah cari rezeki, malam cari rezeki, siang cari rezeki. Untuk ibadah kapan? Mesti ada dibagi saat kita ibadah. Kenapa? Perlu diyakinkan bahwasannya semua itu pasti sudah digariskan oleh Allah, termasuk rezeki. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi yusim lak haddun ladaik fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Kata Imam Haddad, jangan la taktur hammuk ma kuntur yakun. Jangan pernah kalian pusing dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Ya, karena rezeki itu pasti akan datang pada ente kalau sudah memang itu rezekinya kita. Tapi kalau rezeki bukan untuk kita semuanya, walaupun dah ada di mulut kita akan keluar dengan sendirinya. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua bisa mengamalkan itu semuanya, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam hari ini niatkan untuk istiqamah. Ya, bagi yang punya waktu, masya Allah, ayo kita semangatkan, kita besarkan, kita istiqamahkan selawat betul dakwah ini. InsyaAllah ini ada sir. Ini selawat 40 ini ada sir. InsyaAllah bagi yang hadir, ibu-ibu suaminya tidak ikut, rahmat itu akan menyebar pada rumah-rumah mereka semuanya. Pasti ada sir. InsyaAllah sir itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.